Kita mulai dari mana? Wanahika. Maknanya di sini cukup untuk kita, untuk santri santriwati, cukup ukuran minimal. Analisis ayat-ayat, hadis-hadis, ungkapan-ungkapan para ulama yang ada dalam kitab ini cukup. Kalau bahasa yang lain, iktafi, cukup, kan gitu ya. Tapi kita menemukan bahasa yang lain oleh Imam Al-Ghazali, karena beliau litafan, beliau punya kemampuan lebih, kecerdasan yang sangat luar biasa. Dari segi bahasa, Masya Allah, tutur katanya indah. Dari hadis-hadis yang beliau kutip, Masya Allah. Dari ilmu tasawufnya, itu yang kita ikuti sampai sekarang. Dari segi filsafat, ya, beliau bisa mendesain filsafat halal Islam. Tidak kita agungkan hanya filsafat Yunani, apa namanya tidak tahu saya, tetapi kita umat Islam cukup punya jagoan filsafatil Islami yang dikonstruksi dengan pandangan Islam. Siapa? Imam Al-Ghazali. Masya Allah, beliau mengatakan wanahika. Kalau wanita, wanahiki. Cukup bagi santriwati Liping, santri Liping. Apa yang cukup? Bi ma'rifati fadlihi, untuk menggali dan mengenal kelebihan dari Ramadan. Ini kembali kepada Ramadan, mukjizat Ramadan, keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Cukup bagi kita yang formula, bagi kita yang formula, bagi kita yang ibtidai, bagi kita yang masih di Liping. Cukup, ya, kata beliau. Ya, di mana titik temu beliau, anjuran beliau, ingin mengetahui rahasia puasa yang sedang 13 hari kita lalui, kita kerjakan dengan menahan lapar, dengan menahan lelah, dengan menahan emosi, dengan menahan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Semuanya puasa. Coba renungkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelebihan Ramadan. Wallazi nafsi biyadih, kata Nabi, demi yang jiwaku, nafsi, ruhku, badanku, seluruh yang melekat pada diri beliau dari kelebihan-kelebihannya, kelebihan ngomong lidahnya,
kelebihan matanya, kelebihan tangannya, kelebihan nafsinya, badannya. Walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadihi, demi orang yang, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi badanku, jiwaku, kenabianku, kerasulanku berada dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sama, yang memiliki kita, yang sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pernyataan Nabi yang betul-betul menyentuh psikologis kita, penyerahan totalitas lewat sumpah. Wow, ini kan wow sumpah, demi orang yang jiwaku memegang penuh di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi ini, la haluku famis shaimi. Kalian sudah belajar nahu, lam yang berada di awal tidak menjadi amil nyata, tidak mengubah baris, tetapi menambah makna yang sangat dalam. Namanya lam taukid. Lam taukid, betul-betul. Halu, bau, ya, bau, pani, mulut. Betul-betul sesungguhnya bau mulut as-shaimi, orang yang berpuasa. Bau mulut kita kalau kita berpuasa, bau, karena tidak boleh sikat gigi, tidak boleh kurang bagus berludah terlalu banyak, ngomong jarang, hanya membaca Quran. Karena lama akhirnya bau. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa, mau bertemu dengan Allah untuk berbicara dan menerima wahyu selama 40 malam dan 40 hari. Beliau berpuasa terus menerus, pas puasanya sampai 30 hari 30 malam, mulutnya berbau. Tinggal 10 hari mau ketemu dengan Allah, tiba-tiba mau ngomong dengan Allah dengan mulut yang begitu bau, bagaimana sangat khawatir. Makanya dia rusak puasanya di hari ke-30. Persiapan mulutnya supaya jangan terlalu bau ketika ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ditegur oleh Allah, hai Musa, jangan rusak, biarin mulutmu berbau. Bau mulutmu puasa selama 30 hari itu nanti diganti dan lebih sengih dari minyak kasturi di yaumil qiyamah. Inilah inspirasi Nabi berbicara. Walladzi nafsi biyadihi lahalufus shaimi
atyabu, lebih indah, lebih bagus, ya, indallahi, di sisi Allah, bukan di sisi santri santriwati. Indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak kasturi. Minyak kasturi, minyak yang termahal dan paling diminati banyak orang. Bersengeh-sengehan malaikat tidak kabur, tetapi bersama-sama dengan kita. Makanya hari Jumat disuruh bersengeh-sengeh, mau nuntut ilmu biar padat malaikat bersama kita. Jangan kita berbau-bau, bau keleletnya 3 meter. Tapi yang disebut di sini bau mulut. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali cukup merenungkan hadis ini tentang kehebatan orang Mongko. Sampai bau badan kita yang tahan lapar, makruh mandi setiap saat di bulan Ramadan dengan tujuan supaya kuat dan sehat, itu makruh kata ulama. Bukan sunnah lagi kita mandi berlama-lama, nah, supaya dia sehat, supaya dia segar, enggak. Lelah namanya puasa, sampai mulutnya berbau. Sabar. Cukup kita mendalami, mengkaji, mengevaluasi, menganalisis hadis ini oleh Imam Al-Ghazali. Apalagi tangannya lelah bekerja dengan niat lillahi ta'ala, mulutnya membaca Quran, kakinya digerakkan dari satu titik ke titik lain, bergerak dari satu tempat menuju tempat yang lain, sampai lelah. Tapi lelah itu akan dijawab dan akan diberikan ganjaran lebih oleh Allah. Yang ganjarannya tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Tidak ada takarannya, tidak ada tandingannya, tidak ada hisabnya. Wa ana ajzibi, saya sendiri yang memberikan jawaban atau pahala. Paham nak semua? Paham? Walladzi nafsi biyadihi la halufu famis shaimi atayatu indallah min rihil miski. Yang kedua, renungkan ayat berikut ini jadi pelajaran dan tahu hikmah Ramadan. Innama, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, yadar, hanya saja orang-orang, yadaru, innama yadaru syahwatahu, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, makan 3 kali sehari semalam, tinggalkan. Dan apa yang menjadi tambahan makannya selama 11 bulan ditinggalkan. Ada kan setiap hari tambahan makanan sunatnya ada ya? Makanan wajibnya kan 3. Pagi makan, siang makan, sore atau malam makan. Ini rukun kehidupan bagi santri-santriwan. Tapi ada yang sunnah. Apa yang sunnah? Gorobik kerupuknya, sawalik salaknya.
Apa juga? Abu Sya'ri rambutannya, Abu Syauqah duriannya, wal falacing falacingnya, wal aurat urat-urat, wal es wal rijaq, apa juga, wal falacing wal falacing, wal fulak, apa itu fulak? Nah, fulak ada kan? Ini sunnah tambahan. Kalau bulan puasa semuanya ditinggalkan. Yang wajib makanannya ditinggalkan 3 kali. Yang sunnah pun ditinggalkan. Itu hebatnya puasa, kekuatan imannya luar biasa. Wasyarabahu dan minumannya, Coca-Colanya, apa juga nama minumannya, Sprite-nya, apa juga es telernya, telernya, es teler, es telernya, es campurnya ditinggalkan semua. Es kenyamannya, kelapa mudanya ya, kelapa mudanya. Kenapa mampu ditinggalkan itu semua? Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsinya, li ajali, semata-mata karena aku, bukan karena pembina Ustadz Aldinda, bukan karena pembinanya Ustadz Ustadz Syarifah, Ustazah Syarifah, bukan. Santri tinggalkan makan takut sama pembina, bukan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassaumuli, puasa yang kita laksanakan 30 hari ini untuk saya, kata Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua, bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajazi, saya sendiri, kata Allah. Ya, Allah dialog dengan kita hari ini, hai santri-santriwati, puasa itu untuk saya, makanya saya yang akan memberikan pahala. Mau berapa saya mau, tidak boleh diintervensi oleh kalian semua. Mau 1000 sedikit, bagi saya 1000. Mau 1.000.000, nggak ada 1.000.000. Pokoknya maunya saya, kata Allah. Karena rahmat Allah lebih luas daripada azab. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun, di surga itu ada satu pintu di antara pintu-pintu yang ada. Yuqalu lahu, dinamakan pintu itu di surga Ar-Rayyan. Pintu Rayyan, pintu orang-orang yang lapar, pintu-pintu orang yang lelah, pintu-pintu orang yang Rayyan. Ada nama Rayyan sini ada? Alhamdulillah, selalu lapar. Rayyan, nama pintu surga Rayyan. Di atasnya ditulis Babur Rayyan.
La yadkhuluhu, tidak boleh ada yang masuk lewat pintu gerbang yang besar yang tulisannya Rayyan illa shaimun, kecuali santri-santriwati dan kita-kita yang berpuasa. Hai santri yang berpuasa, santriwati yang berpuasa, itu pintu jalannya kita masuk. Wahwa, pintu itu, Rayyan itu, mau'udun, dijanjikan, biliqa'illahi ta'ala, ketemu dengan Allah. Nikmat melebihi nikmat surga, ketemu dengan Allah. Beliau Allah berbicara dengan kita, bersedia menunggu di situ, di pintu itu. Tidak ada yang boleh masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ditunggu oleh Allah lewat pintu. Allah bersedia dilihat oleh mata hambanya, dan nikmatnya sangat luar biasa, melebihi nikmat surga. Itu namanya ziyadah, tambahan nikmat, tambahan apa? Tambahan nikmat di dalam surga. Fi jazaa'i sawmi, sebagai jaminan balasan bagi orang yang berpuasa. Nyampe ndak? Nyampe ndak ini nasihatnya Rasulullah ke kita ini? Nyampe. Jadi orang yang berpuasa akan masuk surga nanti lewat satu pintu namanya Rayyan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hambanya melihat langsung Allah, dan nikmatnya sangat nikmat dan melebihi nikmat isi surga. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kita diberikan dua nikmat, farhatani. Berapa nikmat? Dua nikmat. Nikmat di dunia satu, nikmat di akhirat satu. Mana nikmat di dunia? Ketika kita selesai berbuka puasa, di situ nikmat teristimewa luar biasa. Berbuka dengan orang tua, berbuka dengan teman-teman, berbuka dengan pembina, berbuka dengan keluarga. Dahsyat luar biasa bahagia kita. Air minum hanya satu teguk, kenyang. Persiapan-persiapannya begitu banyak, falacing, fulak, sawalik, sambaliu, apa namanya? Wah, ndak ada jalannya, cukup dengan air. Bahagia ndak? Bahagia. Kapan mau buka? Kapan mau buka? Ayo kita takjil, kita takjil. Percepat buka, begitu nyata-nyata tahu waktu waktu maghrib tiba. Jangan tunggu azan. Azan ditunggu, belum selesai azan tidak mau buka. Begitu kita tahu ada waktu, walaupun belum azan sudah tahu maghrib, cepat. Malah doanya belakangan. Buka dulu terus berdoa, Allahumma laka sumtu, saya sudah puasa. Wabika amantu, saya beriman kepadamu. Terus wa ala rizkika, dan rizki yang sudah engkau berikan, aftartu, sudah saya buka. Kan fi'il madi, aftartu, sudah saya buka. Ini belum dibuka, dia bilang sudah buka, belum buka. Makanya buka dulu baru baca doanya, baru sesuai dengan artinya.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmati. Sudah masuk air dulu baru dibaca itu. Belakangan doanya mbak buka dulu. Itu namanya takjil. Takjil itu namanya ya. Oke, udah. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Allah di Bahraya. Nikmat luar biasa melebihi nikmat surga. Aduh, luar biasa. Gimana, inilah yang kita harapkan, mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, likulli syai'in babun wa babul ibadatus shaum. Setiap sesuatu pasti ada pintunya, dan pintu ibadah adalah puasa. Puasa pintu ibadah. Coba lihat, kalau kita puasa, senyum ibadah, ngantuk ibadah, tidur ibadah, diskusi ibadah. Cari ibadah, kalau tidur jadi ibadah tidak ada, hanya puasa. Orang yang tidur, dia bilang astagfirullahalazim min kulli dzambil azim la yastag, apa kata? La yastaghfiru dzunuba illa anta. Tapi ngorok tidurnya, keluar suara seperti itu, tidak berpahala. Dia tidur ngorok, tiba-tiba hayya 'alas shalah, dia ngebah. Pahala? Dah. Orang tidur tidak ada akalnya, tidak ada hukum yang ada pada orang yang tidur, maka orang tidur tidak boleh dihukum. Apanya mau dihukum orang tidur? Yang dihukum itu orang yang jaga, orang yang sadar. Nah, itu dia ya. Misalnya lupa tidur sehari terus enggak enggak sholat zuhur. Nah, yang enggak bangunkan itu yang salah. Iya, yang punya tugas itu, yang membangunkan tidak membangunkan, itu yang salah. Kalau orang tidur ini tidak ada hukum orang yang tidur sampai dia ya, kecuali kalau di bulan puasa, masya Allah, bulan puasa itu tidur ngantuk semuanya, katanya dalam hadis Nabi itu adalah ibadah. Kalau sudah dibangunin, kemudian dia tidak bangun, sabar, hadapi dia, bangunkan sampai bangun, tidur lagi bangun, tidur lagi bangun, tidur lagi bangun, tidur lagi bangun. Banyak-banyak nyanyinya di depan. Jangan bawakan gegitik. Harus sabar. Iya, sudah bisa kita sabar ini? Sudah bisa kita sabar? Iya, Masya Allah. Pahala sabar luar biasa. Ini jadi sabar. Makanya Nabi itu tidak pernah dia marah. Kita yang lebih banyak marah ini sama teman kita, gara-gara dia tidur kita yang marah. Jadi kan ada yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri, tidak bisa kita kendalikan orang lain. Kendalikan dirinya, jangan sampai marah ketika bangunkan temannya tidak mau bangun. Ya, mungkin di situ pahalanya yang banyak. Tinggal satu hadisnya ya.
Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghullighat abwabun nari wa suffidatis syayatinu wa nada munadin ya baghil khair halumma wa ya baghil syarr uqsur." Dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, setan-setan dirantai. Setan-setan dirantai. Dalam kitab yang lain, perintah Allah kepada Jibril dan malaikat yang lain, turunlah Jibril ke bumi, siku setan-setan itu. Setelah disiku, dibelenggu, diikat, dirantai, bawa dia ke tengah laut, buang di situ. Setan-setan dibuat di tengah laut, fi lujajil bihar. Itu dalam hadis yang lain. Apanya? Bulan puasa tidak ada setan, yang ada manusia, yang ada ya, nah, setan itu tidak ada yang dilepas di bulan puasa. Ini yang ada sekarang nafsu kita, musuh kita sendiri yang ada, nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu ada tiga, ada namanya nafsul ammarah yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat as-su, itu namanya nafsu ammarah. Nafsul lawamah, nafsu yang kepingin mau berbuat baik tapi belum mau berbuat baik. Kepinginnya saja mau rajin tapi tidak rajin. Itu namanya lawamah. Yang paling bagus adalah nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita puasa lawan nafsu kita, lapar kita, dahaga kita, ngomong kita, tangan kita, keinginan kita, pikiran kita harus dilawan di bulan Ramadan. Kalau ada nakal, nakal itu muncul dari nafsu, dari keinginan manusia, ya, bukan campur tangan setan. Setan sudah diikat di rantai, malah dibuang di tengah laut. Besok 1 Syawal hidup lagi. Ya, wasufidatis syayatin. Wanadi munada, ya baghil khair, hai santri-santriwati yang sedang duduk ngaji, baca Quran, salat tarawih, halumma, kata Allah atau kata orang yang manggil malaikat, lanjutkan, diberikan semangat, motivasi terus, mari terus, mari. Anda puasa, mari, baca Quran, mari lanjutkan semua. Tapi kalau ada orang yang berbuat tidak baik, ya baghil khair syarr, uqsur, berhenti. Jangan dilanjut, jangan ngomongin orang, jangan dustain orang, jangan pukul orang. Katanya uqsur. Wa qala waqi, nanti kita lanjutkan. Wa qala waqi'un, guru Imam Syafi'i namanya Waqi. Syaqautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'ashi. Ini dia Syekh Waqi.
ya seorang ahli tafsir. Tafsirnya ya tafsir yang memaknakan Al-Quran secara rahasia, menggali Al-Quran secara rahasia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari hadis yang kita baca pada pagi hari ini untuk menjadi kajian kita, dan kita ambil hadis-hadis ini yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Beliau tidak menyebut rawinya, dia tidak menyebut hadisnya ini enggak. Yang penting beliau yakin ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ke-13 ini ibadah puasa kita memohon Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan doa-doa selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Wallahumma wal hadina sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ahlinya? Ini mana ahlinya ini? Dari santri tidak ada tidur mungkin lah. Tidak bisa kita. Oh sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Rasulillah ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وسائر اعمالنا ببركه هذا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا ممن آمن بالله حق الإيمان. اللهم اجعلهم ممن انتصر من وجدنا وحياك. اللهم والسلام عليكم ورحمة الله.